Membaca merupakan sebuah kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks bacaan tersebut, baik dengan bersuara atau bisa dilakukan di dalam hati. Singkat cerita, dulu saya merupakan pribadi seseorang yang tidak suka membaca. Bagi saya, membaca sedikit membosankan dan membuang-buang waktu. Bayangkan saja, duduk bersama beberapa buku, itu sangat-sangat membosankan. Tidak melakukan kegiatan lain selain membaca buku. Tapi itu dulu, semenjak saya bertemu dengan seseorang yang dimana dia memiliki hobi dalam membaca, itu membuat saya bergerak hatinya untuk juga ikut membaca. Selain itu, saya juga sangat tertarik dengan satu buku yang saya temui di salah satu toko buku, yang dimana cover inilah yang membuat saya ingin membelinya, dan akhirnya saya mencoba untuk membacanya. Saya tidak tertarik dengan judulnya, bahkan saya juga tidak tertarik dengan isi bacaannya, tetapi yang membuat saya tertarik hanya dikarenakan covernya. Apakah kalian juga memiliki cerita yang sama seperti saya, yang tadinya tidak suka membaca, kini suka membaca? Atau kalian memiliki cerita yang lainnya? Atau mungkin sampai saat ini kalian masih tidak suka membaca buku? Jika kalian merupakan orang yang saat ini suka membaca buku atau tidak suka membaca buku, bagi saya video ini sangat tepat untuk kalian lihat. Jadi no skip-skip, karena di video ini kita akan membahas beberapa negara yang memiliki penduduk atau masyarakatnya yang dimana masyarakatnya sangat hobi dalam membaca. Bukan hanya itu, di sini juga akan membahas apa manfaat dari membaca dan bagaimana cara meningkatkan motivasi membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dipertemukan walaupun memang secara virtual. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Oh ya, jangan lupa untuk selalu menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Perkenalkan, nama saya Elisa Rahmi Martawiharjo, dari mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI, dengan NPM 2017 01500583. Nah, untuk pertemuan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai tentang minat membaca. Nah, minat membaca ini akan disampaikan melalui layanan informasi. Apa sih layanan informasi itu? Layanan informasi merupakan salah satu dari 10 layanan bimbingan konseling. Nah, layanan informasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada individu-individu atau peserta didik lainnya, yang dimana ini akan berguna untuk dirinya, sehingga ketika nanti dirinya mendapatkan wawasan yang banyak dari informasi-informasi baru, ini akan membuat dirinya lebih bisa berkembang lagi ke depannya. Nah, sesuai dengan perjanjian yang tadi di awal, bahwa layanan informasi ini akan membahas mengenai tentang negara-negara yang memiliki penduduk atau masyarakat yang hobi dalam membaca. Selain itu, di sini juga akan dibahas apa aja sih manfaat dari membaca. Dan jika kita bukan orang yang hobi membaca, bagaimana cara kita meningkatkan agar kita menjadi pribadi yang bisa atau hobi membaca? Oke, yang pertama, di sini ada beberapa negara yang memiliki penduduk hobi dalam membaca. Banyak negara yang masih memiliki tingkat literasi yang rendah. Salah satunya ya negara kita, negara Indonesia. Kegiatan membaca tak dapat dipungkiri masih kurang diminati oleh kebanyakan masyarakat. Apakah kamu termasuk salah satu masyarakat itu? Oleh karena itu, pemerintah membuat banyak program-program literasi di semua tingkatan pendidikan. Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
lantaran masih banyak siswa atau masih banyak nih orang-orang yang memang kurang memiliki niat untuk membaca gitu, karena mereka itu akan lebih memilih aktivitas-aktivitas lainnya daripada membaca. Padahal, luasnya wawasan pengetahuan suatu bangsa erat kaitannya dengan kemajuan yang dicapai bangsa itu. Korelasi ini tercermin dari minat dan budaya membaca yang kuat dari warga negara-negara dengan indeks literasi tertinggi di dunia. Nah, di sini saya menghadirkan 5 negara yang memiliki penduduk atau masyarakatnya hobi dalam membaca. Nah, yang pertama ada negara Finlandia. Finlandia ini tercatat sebagai salah satu negara yang menjadikan kegiatan membaca sebagai budaya. Kegiatan tersebut didukung oleh 738 perpustakaan yang terbagi menjadi perpustakaan umum dan perpustakaan universitas di seluruh Finlandia. Nah, dari perpustakaan itu belum termasuk 140 perpustakaan keliling yang melayani masyarakat yang berada di perdesaan dan kota-kota kecil. Finlandia pada 2019 tercatat sebanyak 5.518 juta jiwa. Jadi kalau dibandingkan 5.518 juta jiwa dengan perpustakaan yang sebanyak itu membuat kayaknya buku-bukunya tuh banyak banget gitu, Masya Allah. Oke, nah di Finlandia ini ternyata dia punya budaya sendiri, budaya yang dimana ini membuat anak-anak itu bisa cinta gitu sama kegiatan membaca. Ternyata memang di sana orang tuanya itu selalu menyediakan waktu malam sebelum anak-anaknya tertidur. Jadi anak-anaknya itu sebelum tidur, orang tuanya ini akan siap untuk membacakan dongeng kepada anaknya. Nah, inilah yang membuat anak-anak itu bisa jatuh cinta dengan kegiatan membaca dikarenakan yaitu kebiasaan dari kecilnya, yaitu dibacain dongeng. Apakah Indonesia juga seperti itu? Saya rasa mungkin Indonesia seperti itu, tetapi tidak jarang alias ini tidak menjadi sebuah budaya untuk kita. Tapi mungkin harus dijadikan budaya agar memang kegiatan membaca ini ya lebih biar lebih aktif gitu ya, biar anak-anaknya cinta dengan bacaan. Negara kedua ada Belanda. Nah, di sini terdapat 763 perpustakaan yang tersebar di Belanda. Nah, ini perpustakaan umum nih untuk melayani masyarakat yang sebanyak 17,6 juta jiwa. Wah, Masya Allah ya, luar biasa. Nah, oh ya teman-teman, di budaya di Belanda sendiri ternyata mereka ini sudah memiliki kebiasaan yang dimana ini bisa menumbuhkan membaca pada anak usia dini, yaitu ketika anak ini baru berusia 4 bulan, mereka sudah mendapatkan formulir keanggotaan perpustakaan umum gitu. Padahal baru 4 bulan. Kalau misalkan dibandingkan dengan Indonesia, sekarang saya tanya kalian, apakah kalian memiliki kartu perpustakaan nasional? Tahun berapa kalian membuatnya? Coba kita pikir-pikir tahun berapa gitu. Apakah di umur 4 bulan atau mungkin 5 bulan atau 1 tahun kita sudah, tadi kayaknya enggak kan. Jadi ini yang membuat saya juga berpikir bahwa 4 bulan sudah mendapatkan formulir keanggotaan perpustakaan umum. Luar biasa. Nah, yang ketiga yaitu negara Swedia. Wah, tingginya minat membaca masyarakat Swedia terlihat dari ramainya perpustakaan umum yang tersebar di sejumlah titik keramaian seperti pusat perbelanjaan dan bahkan stasiun kereta api loh. Nah, di Stockholm ini saja terdapat 51 perpustakaan umum untuk melayani penduduk yang hanya jumlahnya 2,3 juta jiwa. Jadi perbandingannya itu 51 perpustakaan umum melayani 2,3 juta jiwa. Wah, hebat ya. Oh ya, di Swedia sendiri ini memiliki budaya yang sangat unik bagi saya. Yang pertama, jadi tuh kalau di sana, kalau memang kita sudah selesai membaca bukunya itu kita bisa kasih ke orang lain. Tapi kita ngasihnya pun nggak langsung ke orangnya gitu, tapi kita meletakkan buku itu ya di tempat-tempat tertentu. Misalkan nih, ketika saya sudah membaca buku
satu buku dan udah selesai dan saya berada di taman, ya udah saya letakkan di taman itu dan dengan ada tulisannya itu, apakah kamu mau membaca buku ini? Seperti itu. Kalau misalkan dibandingkan dengan negara Indonesia, ya kayaknya itu agak sedikit jauh ya, karena kalau misalkan kita pikir-pikir, untuk kadang nih ya, mungkin di antar kita deh, biasanya untuk meminjamkan buku saja itu kayaknya harus mikir-mikir dulu gitu. Wah, nanti bukunya rusak nggak ya? Wah, nanti bukunya hancur nggak ya gitu kan? Wah, kapan dia balikinnya gitu. Tapi ini di Swedia masyarakatnya itu luar biasa. Jadi kalau udah baca ya udah dikasih ke orang lain aja gitu. Ya dia mau baca atau enggak ya itu udah urusan dia. Yang penting ilmu yang sudah dia ambil dari buku itu, terus bukunya itu ya dikasih ke orang lain lagi. Nah, selain itu juga di budaya Swedia ternyata di sana itu satu orang itu boleh minjam 50 buku. Bayangkan saja satu orang minjam 50 buku, dan untuk mengembalikannya itu alias jangka peminjaman bukunya itu sekitar 6 pekan. Berarti kan kalau 6 pekan ya kurang lebih 1 bulan lebih kan ya. Tapi kalau 1 bulan lebih terus untuk membaca 50 buku, apakah itu mungkin? Mungkin aja ya kalau memang orangnya benar-benar baca gitu, setiap hari baca terus. Apakah kamu juga menginginkan hal ini diterapkan di Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Nah, yang keempat ada negara Australia. Nah, negara Australia ini memiliki budaya yang sangat unik. Jadi di sana itu setiap anggota keluarganya yang mereka baru punya bayi ya, baru lahir gitu bayinya. Nah, ini dikasih bingkisan berupa buku paket gitu kan. Jadi padahal bayi baru lahir terus hadiahnya buku paket gitu. Karena karena memang negaranya benar-benar punya budaya ini, ya itu hal yang sangat wajar. Tapi menurut kalian nih ya, kalau misalkan hal itu diterapkan di Indonesia, apakah bisa? Saya rasa bisa, tapi mungkin ya butuh waktu jangka panjang gitu untuk membiasakan budaya itu. Kalau memang pingin banget nih Indonesia memiliki masyarakat yang hobi dalam membaca. Karena kalau di Indonesia ya, kalau kita pikir-pikir ya, ketika mereka punya anggota baru atau punya bayi baru, kita palingan kan kasih bingkisan ya, mungkin baju-baju bayi ya kan, atau mungkin peralatan-peralatan makanan bayi yang kita berpikir bahwa ya udah apa yang dibutuhkan oleh bayi itu. Tapi ternyata kalau di Australia tidak seperti itu. Di Australia ya dikasih buku paket. Luar biasa banget ya kalau dipikir-pikir. Oke. Nah, yang kedua itu juga ada budaya ini juga. Di Australia itu juga ada budaya tantangan dari pemerintahnya itu 1000 buku sebelum sekolah. Nah, ternyata ini tantangannya itu dari 0 sampai 5 tahun. Kalian bisa ngebayangin gak sih 0 sampai 5 tahun menghabiskan waktu 1000, maksudnya menghabiskan buku 1000 buku gitu. Kalau dipikir-pikir, kalau memang ada masyarakat atau salah satu deh, misalkan ada penduduk di sana yang benar-benar mau banget nih ikut tantangan ini, berarti kan kalau misalkan 0 sampai 5 tahun 1000 buku, dan itu akan menjadi kebiasaan nantinya, misalkan kita rata-rata katakan orang ini nanti usianya sudah 20 tahun, berarti berapa tuh? 4000 buku. Iya nggak sih? Ya 4000 buku yang dia sudah baca. Ini luar biasa sekali, Masya Allah. Jadi memang benar-benar pemerintahnya itu menerapkan hal ini agar orang-orangnya ya itu bisa mencintai membaca. Nah, negara selanjutnya adalah negara Jepang. Nah, siapa yang pernah ke Jepang? Kalian? Saya belum pernah. Nah, di sini pemerintah Jepang juga menyediakan perpustakaan umum dengan berbagai fasilitas pendukung seperti wifi, terus seperti komputer dan ruang baca yang nyaman. Tapi saya rasa ini juga tersedia loh di perpustakaan nasional kita. Saat ini terdapat 3.106 perpustakaan umum di Jepang, termasuk 62 perpustakaan prefektur, 2.433 perpustakaan kota, dan 1 perpustakaan daerah, serta lain-lainnya. Nah, kalau untuk budaya di Jepang ini sendiri, jadi tingginya minat baca pada masyarakat Jepang terlihat dari kebiasaan yang dilakukan ketika menunggu atau naik angkutan umum. Jadi ketika mereka menunggu atau naik angkutan umum, maka mereka membaca buku. Beda dengan orang
Indonesia. Karena kalau orang Indonesia nih ya, bahkan termasuk saya, terkadang kalau nungguin angkot atau mungkin di dalam angkot ya, gadget pasti yang dipegang kan, atau handphone kita yang dipegang, mungkin untuk foto-foto atau mungkin untuk chattingan dan sebagainya. Jadi kalau untuk baca buku kayaknya memang jarang banget ya. Tapi walaupun memang kita pasti sering menemukan orang-orang yang masih kok suka atau sering membaca buku di angkutan umum. Nah, dari situlah negara Jepang ini dia mendesain buku yang ukurannya kecil, terus juga ukurannya ringan dan mudah dibawa kemana-mana gitu. Jadi selain karena itu, karena memang karena nih pemerintahnya kan tahu nih kalau memang hal itu sering dibawa orang-orang Jepang gitu. Jadi sehingga buku-buku ini didesain sesempurna mungkin agar mudah dibawa kemana-mana. Seperti itu. Apa aja sih manfaat dari seseorang yang memiliki hobi membaca? Apa manfaatnya buat dirinya? Oke, yang pertama, menambah kapasitas memori otak. Jadi tidak hanya dapat menambah ilmu pengetahuan aja nih. Dengan kegiatan membaca, dipercaya akan membantu menambah kapasitas memori pada otak. Terutama bagi mereka yang hobi membaca novel, akan lebih mengingat setiap plot atau alur, serta bahkan penokohan pada buku yang dibaca itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa membaca dapat menambah kapasitas memori otak. Tidak hanya itu teman-teman, bahkan dengan membaca akan membantu manusia terhindar dari Alzheimer atau mudah lupa. Yang kedua, menghilangkan rasa stres. Terdapat beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan membaca akan membuat manusia lebih bisa menekan emosinya, juga lebih puas dengan kehidupan pribadinya dan nyaman dengan dunianya. Karena manusia ini ya, kalau memang dia bisa benar-benar menghilangkan rasa stres, ya dia akan lebih sibuk sama dirinya sendiri gitu, dan lebih asik sama dunianya. Jadi untuk hal-hal yang memang membuat dia suka marah berlebihan atau mungkin suka sedih berlebihan yang akan menyebabkan rasa stres, nah ini akan berkurang karena dia memiliki aktivitas yang positif. Yang ketiga, mampu meningkatkan kualitas tidur. Kok bisa sih? Padahal kan baca buku. Nah, dengan membaca, kita akan mendapatkan rasa nyaman dan nyenyak saat tidur. Bahkan bagi kita semua nih yang memiliki kebiasaan insomnia atau mungkin telat tidur, ini pas banget kalau memang kita adalah orang-orang yang suka baca, dan ya hal itu akan berkurang gitu. Karena kan gini ya, kalau memang biasanya gini, beberapa orang itu ketika sulit tidur ya, jadi mereka tuh tidurnya mungkin di pagi hari atau mungkin sekitar jam 4, 5, 6 dan sono pagi terus. Nah ini biasanya tuh mereka malah kayak bener-bener malah memanfaatkan memegang handphone yang membuat matanya ini terus radiasi, sehingga ya akan lebih sulit tidur gitu. Tapi cobalah yang mungkin di antara kalian nih yang mengalami insomnia, nah itu coba untuk membaca buku. Jadi mungkin dari baca buku nanti rasa ngantuk itu akan hadir, jadi sehingga tidak tidur terlalu larut malam. Nah, yang keempat yaitu menambah serta memperluas ilmu pengetahuan. Ini udah pasti jelas ya, kalian pasti sudah hafal banget. Apapun yang dibaca ketika itu dapat membuatnya atau mendorong untuk lebih baik. Maka hobi membaca itu sangat bermanfaat. Dengan membaca akan memberikan ilmu dan pelajaran baru, sehingga dari yang sebelumnya belum mengerti akan menjadi mengerti, yang tadinya tidak tahu akan menjadi tahu. Nah itulah manfaat dari kalian yang hobi membaca, jadi akan memperluas wawasan ilmu pengetahuan kalian. Yang kelima, memperluas kosakata. Nah, ini tentu banget nih, memperluas kosakata. Kenapa? Karena ketika kita membaca buku, itu kita akan menemukan kosakata baru. Dan biasanya orang yang memang benar-benar ingin belajar, kosakatanya ini akan dicatat. Dan ketika dicatat juga akan dicari, ini apa sih artinya gitu. Sehingga ketika sudah mengetahui, oh ternyata ini loh artinya. Dan ketika nanti dia mungkin berbicara di depan umum, atau mungkin ketika dia membaca buku lainnya, bertemu lagi nih sama kata yang sulit itu, dan ternyata dia sudah paham. Manfaat yang terakhir yaitu yang keenam, membantu meningkatkan karir.
Membaca juga dapat membantu kita dalam meningkatkan karir untuk lebih baik dan semakin menjadi yang terbaik. Dengan ilmu yang banyak dan bermanfaat, maka karir kita akan semakin meningkat dan juga akan berkembang. Bahkan mereka yang hobi membaca juga akan lebih memilih dunia pertemanan, karena kualitas pertemanan itu yang mampu membantunya untuk meningkatkan karir. Jadi dia akan memilah-milah mana teman-teman yang bisa membuatnya karirnya maju, mana teman-teman yang memang hanya cuma sekedar berteman biasa aja atau cuma ngumpul-ngumpul aja tapi tanpa tujuan. Nah, bagaimana sih cara kita agar menjadi pribadi hobi dalam membaca? Yang pertama, coba kita awali membaca dengan jenis buku yang memang kita sukai. Misalkan kita menyukai buku tentang novel atau mungkin tentang novel Korea gitu. Nah, itu bisa juga tuh mulai dari situ. Kenapa? Karena kalau memang kita udah suka sama buku itu, ketika kita sudah suka sama jenis buku itu, maka kita juga akan berusaha untuk terus membaca buku itu gitu, dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, kita juga coba untuk meluangkan waktu untuk membaca buku setiap harinya. Nah, ini tuh perlu banget. Kenapa? Karena kalau kita hanya berpikir bahwa nggak sempat baca, baca kayaknya besok-besok aja deh gitu. Nah, itu ya udah akan menjadi kebiasaan terus-menerus sehingga ya akhirnya nggak baca-baca deh. Jadi coba untuk buat waktu sendiri kapan kamu harus membaca. Yang ketiga, kita coba untuk bergabung dengan komunitas buku. Jadi kita perlu nih memiliki teman-teman yang dimana mereka juga sevisi semisi dengan kita. Karena kalau kita sudah mendapatkan pecinta komunitas buku, ya udah kita juga akan ikut gitu ke bawah. Mungkin nanti akan ada seminarnya bareng-bareng tentang buku atau tentang bedah buku dan lain sebagainya. Yang keempat, coba kita berusaha untuk memahami dan kita berdiskusikan apa buku yang sudah kita baca kepada seseorang yang memang dia juga baca buku itu gitu. Karena kan tadi ketika memang kita sudah gabung dengan komunitas pecinta buku, maka kita akan berteman dengan orang-orang yang memang mereka mencintai buku dan kita juga akan tahu dia baca buku apa. Nah, sehingga ketika kita dan mungkin dia selaras nih, satu buku judulnya sama, ternyata kita membaca buku yang sama. Nah, coba untuk mendiskusikan dan kita pahami apa sih isi buku itu, sehingga itu akan membuat kita lebih berwawasan luas dan menambah ilmu pengetahuan gitu, sehingga kita juga memiliki sudut pandang dari si pembaca yang kedua itu. Yang keberapa nih? Yang kelima ternyata ya. Nah, yang kelima ini adalah kita berusaha untuk kembangkan minat baca melalui jenis buku yang berbeda. Kalau yang tadi yang pertama, kita memilih jenis buku yang kita sukai. Kalau sekarang ketika itu sudah tumbuh atau mungkin sudah hampir menjadi sebuah kebiasaan kita untuk membaca, cobalah pilih jenis buku yang berbeda. Kenapa hal ini? Ya karena kalau memang kita sudah mendapatkan jenis-jenis buku yang berbeda, nah itu kita akan tahu nih apa sih ternyata buku yang kita sukai, sehingga itu akan benar-benar diterapkan kepada kita, ilmunya juga akan melekat kepada kita, sehingga apa yang kita butuhkan, nah itu ada di buku itu. Selanjutnya juga ada yang keenam ya, mulailah menulis kesimpulan buku yang memang kita sudah baca. Nah, kenapa hal ini harus atau perlu diperhatikan agar minat kita bisa tumbuh? Nah, karena kalau memang kita sudah membaca satu buku dan kita simpulkan, maka kita juga akan ingat terus gitu. Oh, ternyata buku ini membicarakan tentang ini. Oh, ternyata buku ini membicarakan tentang masakan misalkan. Kita simpulkan. Misalkan di sini ada buku tentang kepribadian, berpikir positif. Kita simpulkan, oh ternyata berpikir positif ini seperti ini ya gitu. Sehingga kita akan memiliki pengetahuan baru di pemikiran kita. Selanjutnya juga yang ketujuh, jadikanlah membaca ini hobi kita. Ya, karena tadi yang dari 1 sampai 6 ini adalah langkah. Nah, di sini coba kita memulai untuk membaca adalah benar-benar hobi kita. Jadi benar-benar hobi kita gitu, sehingga ketika memang udah melekat nih sama diri kita, ini menjadikan hobi, ya udah itu kan luar biasa. Dan inilah yang memang kita inginkan, menjadi pribadi orang yang hobi dalam membaca. Yang terakhir nih,
yaitu cobalah kita untuk merangkul teman kita, saudara kita, bahkan keluarga kita untuk membaca. Mungkin tadi yang sudah saya jelaskan, di beberapa negara memiliki budaya-budaya yang unik. Nah, mungkin ini bisa diterapkan di keluarga kita juga, walaupun memang tidak langsung, tapi kita terapkan secara perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Seperti itu. Nah, mungkin itulah pembahasan-pembahasan yang sudah saya sampaikan, dan informasi-informasi yang mengenai tentang minat membaca, bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan membaca. Dan kita juga sudah tahu nih beberapa negara yang memang mereka memiliki perkembangan masyarakatnya yang ternyata sangat hobi membacanya sangatlah tinggi, dan kita juga sudah mengetahui apa saja manfaat dari membaca. Nah, itulah materi-materi yang sudah saya sampaikan di layanan informasi ini. Semoga kita selalu memiliki keinginan untuk membaca dimanapun dan kapanpun, dan bagaimanapun kondisi kita saat ini. Karena bagi saya, kalau memang kita sebagai warga negara Indonesia menginginkan Indonesia maju, maka perlunya mengevaluasi diri sendiri, dan perlunya memiliki perubahan dari diri kita sendiri gitu. Ketika kita menginginkan Indonesia lebih berkembang, menginginkan Indonesia lebih maju, artinya ya kita juga harus lebih maju, atau kita juga harus lebih berkembang. Nah, salah satunya adalah dengan kita menjadi pribadi seseorang yang memiliki hobi dalam membaca. Kalau misalkan tadi kita melihat beberapa negara yang memiliki budaya, kita bisa terapkan itu kepada keluarga kita, kepada teman kita, dan kepada orang-orang terdekat kita. Dan manfaat-manfaatnya cobalah untuk dituliskan kembali di kertas kecil, ditempelkan di tembok, agar kita memiliki motivasi untuk terus membaca. Dan untuk minatnya, kalau memang kita masih menjadi pribadi orang yang tidak suka membaca, ini yang harus perlu dipraktekkan secara langsung. Tidak perlu nunggu besok ya, tapi dilakukan dari sekarang juga. Baik, itulah layanan informasi yang sudah saya berikan kepada kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga kita selalu menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.